Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masih di dalam seri pemahaman tentang pribadi Roh Kudus. Saya mengajak kita berdoa agar Tuhan memimpin akan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, pelajaran-pelajaran yang akan menambah pengetahuan kami, terutama tentang pribadi Roh Kudus. Kami semakin lebih peka apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Kami bisa mengerti dan kami boleh dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan melayani kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan dengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Mewengkang. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu, selamat beribadah. Ayat pokok kita Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Yesus akan minta kepada Bapa. Itu berarti Yesus sangat peduli dengan seluruh keperluan orang yang percaya kepadanya. Untuk kepentingan kita, Yesus akan minta kepada Bapa sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat besar bagi kita. Dan pasti Bapa akan mengabulkan permintaan Yesus untuk kita. Karena apa? Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Tuhan, Roh Kudus dinyatakan sebagai seorang, bukan seekor dalam tanda petik hewan, atau sebatang dalam pengertian tumbuhan, atau sebuah berbicara tentang benda, atau sat berbicara tentang materi. Hal ini berawal dari penciptaan manusia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti wujud Roh Kudus sama dengan wujud manusia, walaupun tidak terlihat secara kasat mata karena bersifat roh. Yesus dapat terlihat oleh kita, mata kita, karena Dia adalah manusia seutuhnya, di samping Dia juga adalah Allah seutuhnya. Tetapi dalam kebutuhan khusus, Bapa dan Roh Kudus dapat berubah wujudnya yang dikenal dengan teofani, yaitu manifestasi atau penjelmaan Allah yang dapat diterima oleh indera kita, dirasakan oleh indera kita. Contohnya, Abraham dalam Kejadian 18 ayat 1-8, kedatangan beberapa pengunjung, yaitu 2 malaikat dan Allah sendiri. Abraham mengundang mereka ke dalam kemahnya, kemudian Abraham dan Sarah istrinya menjamu mereka. Yakub dicatat dalam Kejadian 32 ayat 24-30, bahwa ia bergulat dengan seorang laki-laki yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Allah menjawab Ayub dari dalam badai. Ayub pasal 38. Demikian pula dengan tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ini semua adalah perubahan wujud Allah dalam hubungannya dengan manusia. Penolong dimaksudkan sebagai seseorang yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, meringankan beban, atau memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Seseorang dapat menyelesaikan satu atau beberapa pekerjaan, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Jika ada penolong yang lain,
maka pekerjaan tersebut menjadi mudah diselesaikan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya adalah seorang dokter menolong memeriksa kesehatan kita, seorang pembantu rumah tangga membantu dalam rumah kita, dan lain-lain sebagainya. Dunia, yang dimaksud dengan dunia adalah seluruh umat manusia yang ada pada zaman akhir ini, khususnya orang atau kelompok yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Alkitab sering berkata tentang ini. Mereka tidak memahami konsep dasar agama Kristen, yaitu Allah Tritunggal. Allah terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan, atau dalam bahasa Latin oleh Tertullianus ditulis Tres personae una substantia discreti non separati. Dalam peta zaman, dunia terbagi dalam zaman Bapa sejak Adam sampai Abraham, zaman Anak itu dari Abraham sampai kedatangan Yesus yang pertama, zaman Roh Kudus mulai sejak kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangannya yang kedua kali. Meskipun demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap satu dan bekerja bersama-sama sepanjang masa. Pada zaman Bapa, khususnya bangsa Israel, melalui Musa dapat berinteraksi langsung dengan Bapa. Pada zaman Anak, Yesuslah yang berperan langsung dalam hubungan dengan bangsa Israel, bangsa Mesir, bangsa Roma, dan lain-lain. Setelah Yesus naik ke surga, peranan Allah diserahkan kepada Roh Kudus untuk berhubungan dengan seluruh umat manusia, seluruh bangsa, seluruh negara di dunia ini. Dunia tidak dapat menerima dia. Pertanyaannya, mengapa? Karena dunia belum mendengar atau menolak sama sekali pemberitaan Injil Kristus ini. Dunia terkendala dengan faktor lingkungan, status sosial, budaya, kepercayaan masing-masing, demografi, atau politik, dan lain-lain. Dan yang pasti, dunia tidak menerima dia karena belum waktunya Tuhan. Dikatakan dunia tidak melihat dia. Ini disebabkan karena buta atau dibutakan. Indera jasmani dan rohani tidak berfungsi dengan baik. Dunia tidak melihat dia, itu berarti dunia tidak menghormati atau menganggap remeh tentang Roh Kudus. Seolah-olah Roh Kudus itu tidak penting dan tidak bermanfaat. Dunia tidak mengenal dia. Itu berarti mungkin dunia belum pernah mendengar atau bertemu sama sekali. Atau juga karena tidak ada yang mengenalkan. Mungkin membutuhkan peranan saudara untuk mengenalkan Roh Kudus kepada dunia yang luas ini. Dan yang pasti adalah karena dunia atau manusia yang menolak Yesus itu bersifat pasif. Tidak ada usaha untuk mengetahui siapa, bagaimana, dan apa sebetulnya Roh Kudus itu. Saudara-saudara, kita beralih kepada yang berikut adalah tentang peranan dan fungsi Roh Kudus. Yang pertama adalah pada saat percaya dan dibaptis, status sebagai orang berdosa berubah menjadi orang kudus. Maka Roh Kudus pun akan berdiam di dalam hati dan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus akan menguasai seluruh pikiran, emosi, kemauan kita. Kemudian kita diberi kuasa, kita diberi urapan dan kekuatan untuk menjadi saksi. Berikut adalah setelah mengurapi dan memenuhi kita semua, maka kita menjadi mengerti akan maksud dan kehendak Allah bahwa semua yang kita miliki dari Roh Kudus itu untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan diri kita dengan berbagai-bagai karunia dan manifestasi Roh Kudus yang menyertai kita. Ini yang perlu kita camkan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi
jamahan Roh Kudus bertujuan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan Allah. Roh Kudus akan menginsafkan manusia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman, terutama dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus memengaruhi perasaan kita agar dapat mengasihi Allah, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kemudian Roh Kudus akan mengendalikan kemauan kita untuk tunduk pada kemauan dan kehendak Allah. Haleluya, saudara. Katakan ayat pokok kita, orang dunia tidak mengenal, tidak menerima Roh Kudus. Tetapi kita, orang-orang yang percaya, mengenal Roh Kudus. Mengapa? Tentu saja karena kita telah bertobat. Kita telah percaya dan dibaptis, telah dilengkapi dengan kasih karunia Roh Kudus, dan telah hidup di dalam kehendak Allah. Kita telah melihat, mengenal, menerima, mengalami seluruh manifestasi dan pribadi Roh Kudus. Kemudian kita juga telah memahami fungsi dan keberadaan Roh Kudus, terutama telah menyadarkan dosa kita dan fatalnya hukuman yang seharusnya kita terima apabila tidak membuka hati dan menerima Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Akhirnya, waktu kita ke depan masih panjang, masih banyak. Jalan yang panjang berliku atau lurus, menanjak atau menurun, lewat bukit atau rata, licin atau berbatu-batu, terbentang luas untuk kita lalui. Jalan kaki sendiri pasti melelahkan. Ada kendaraan yang datang menawarkan jasanya sebagai penolong. Saudara dapat terus berjalan atau menjadi penumpang, terserah saudara. Pilihan yang bijak adalah terima tawaran jasa seorang penolong. Saudara akan menikmati perjalanan yang aman, yang nyaman, serta dijamin sampai ke tujuan abadi, yaitu keselamatan kekal di dalam sorga. Terimalah penolong yang disediakan Allah bagi saudara, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan diam di dalam saudara, sehingga damai sejahtera, sukacita memenuhi hidup saudara selama-lamanya. God bless you, Immanuel. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara yang kekasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah hamba Tuhan yang sudah melayani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami semakin banyak mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Melalui Roh Kudus
yang akan menolong kami mengingatkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, hingga kami semakin dewasa, semakin berkualitas di dalam pengetahuan kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bagi kami semua, jemaat Tuhan, bahkan seluruh saudara-saudara kami, sahabat kami yang mendengarkan pelayanan pada hari ini, kami percaya Tuhan melihat dan memberkati, bahkan menyertai akan kehidupan mereka. Berkati pergumulan mereka, Tuhan yang buka jalan, kiranya nama-Mu saja yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.